والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم اشف مرضى المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ما زلنا مع كتاب الأدب من سنن أبي داود رحمه الله. فقال المؤلف: باب في الحياء. تفضل. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين من الأنصار وهو يجد أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. Al-haya yaitu satu akhlak yang menyebabkan orang semangat berbuat baik dan mundur dari perbuatan buruk. Adapun malu dari melakukan kebaikan itu bukan haya tapi ajizun. Wabillahi qala Nabi Qatadah qala wa nama Imran Wasana Bashir min Ka'an Sa'id Imran bin Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u khairun kullu wa qala al-haya'u kullu khairun wa qala Bashir bin Ka'an inna najidu fi ba'dil kitab kutub anna min hasakinatan wa waqar Faminhu ba'kan fa'ada Imran hadis fa'ada Bashir al-kalam qala fa'ada Imran hatta ihmarat aynahu wa qala ala arani hadisuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tuhaddisuni an kutubika qala wa naya agamil iki. Ini maksudnya bahwa malu tidak ada yang tercela, maka dibantah oleh Imran. Sabda Nabi mengatakan semuanya baik kok, malah kamu anggap ada yang buruk. Nah, yang buruk itu sebenarnya bukan malu tapi ajizun tadi. Kalau itu adalah bermakna hasbuk, ya, udah cukup, udah nggak usah marah lagi. Dia sebenarnya masih orang baik, hanya nggak pas saja ngomongnya. Dan kami masuk di wala wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakanna sumangkala minum kuatil ula di dalam tasawuf al-masyita. Ini sudah kita pelajari dulu, ada dua makna. Kalau mau berbuat sesuatu dipikir dulu apakah itu jelek atau baik. Mana yang kedua, kalau nggak punya malu ya terserah kamu, itu berarti ngelulu. Nah. Wabillahi qala babu fikih sahih. Sampai kita rahimahullahu qala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal mu'mina yajri kulli sikullihi darajat tasawwur. Ini jarang ya, Aisyah rahimahullah. Demikian juga Aisyah alaihissalam, ini juga jarang. Tapi tidak ada masalah, semua orang memang berhak didoakan rahmat, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ada pun hadisnya menunjukkan bahwa akhlak yang baik pahalanya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menunjukkan fadilahnya dua amal tersebut, yaitu siyam dan qiyam. Qala an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min shay'in asghar min al-mizan min husnil khuluqi qala Abu Walid qala sami'tu al-Ayrami ada khalas atrukum. Wabillahi qala an Abi Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imu bi baitin fi rabadil jannah. Rabadil jannah, bagian tepi atau pinggir dari jannah. Liman tarakal mi'raj wa in kana muhikam. Wa bi baitin fi wasfil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana nazilan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasan khuluquhu. Nah, maka ini perbandingan tiga amal ini, ya. Akhlak baik, dusta, sama debat. Yang paling bagus adalah yang akhlak yang baik, mengalahkan jujur dan mengalahkan meninggalkan debat. An Haris bin Mahmud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah al-jawadu wa la jahdahu qala al-jawadu al-walid. Al-qadidul fadlu walau kunta qadidan fadlu
walau kunta faddan ghalidhal qalbi, orang yang kasar. Adapun jabari di bawahnya ada tafsirannya atau tidak? Wujud istamir. Enggak ada. Karena banyak tafsirannya. Di situ ada dalilnya enggak? Apa dalilnya? Nah, banyak tafsiran kan? Banyak sekali tafsirannya dalam syarah itu. Salah satunya adalah al-mukhtal, yang sombong. Dan menurut saya paling bagus itu tafsirannya dibedakan dengan yang sebelumnya. Karena kalau disamakan seperti di situ, ya apa bedanya kemudian antara al-Jawwal dengan al-Ja'dhari? Dan tidak semua tafsiran harus kita ambil ya, karena banyak perselisihan tadi. Boleh kita ambil salah satu, misalnya sombong tadi. Nah, Tabu kita yang dari hati terbentuk. Anak singkala karena terajab lantas baca Arabi ala Qurudi lalu pasal bakoha Arabi apaan negara dikasih para asli Rasulullah SAW. Faqala akun ala Allah azza wa jalla alla yata'ashai'an min dunya illa wada'ahu. jadi babnya makruh kita itu tarfu, yaitu selalu memilih rif'ah di dalam perkara, yaitu selalu memilih yang terbagus atau termewah atau termahal atau tertinggi. Sehingga kalau Nabi SAW itu biasanya malah sukanya yang sederhana. Nah, dalam kasus ini ada seseorang yang mengalahkan Nabi SAW dari sisi kecepatan untanya. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa itu sudah sunnatullah begitu. Kalau ada sesuatu yang naik, pasti Allah turunkan di dunia ini supaya orang tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang yang sangat cerdas, nanti ada kekurangan pada dirinya supaya orang tidak mengeluh-elukan dia. Adapun qaum ini adalah unta yang sudah bisa diduduki atau dinaiki, maka disebut qaum. Dan biasanya unta seperti itu usianya sudah 2 tahun minimalnya, sampai 2 sampai 6 itu disebut qaum. Kemudian kalau di atas 6 itu disebut jamal. Nah, Pada kerja di kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan Allah azza wa jalla aliyakati asyai'an minadina ila wa'ah. nah, Nabi Qala babuti kala di kaman. boleh memuji orang tetapi harus sesuai dengan fakta, tidak boleh dilebih-lebihkan, dan juga jangan di depan dia. Nabi Qala an-Hammam qala ya Rasulullah fa'asa'ala usman dulu dulu. Apa dan dia bin Ashraf walaupun bahasa dulunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi umur dan itu palsu di sini itu. Ya, maka para sahabat memahami hadis sesuai lahirnya. Turab ya turab, dilempar betul dengan turab. Nah, Nabi Qala an-Nabi bilang asna ana rajulin inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala lahu qala takun tasawwubi. Qala salah sama qala bila madha hadukum sahibahu bila mahalaka kalatu ini asibuhu amayuri ayatu wala uzaki ala Allah. kamu putus tengkuk sahabatmu, kamu binasakan dia. Karena orang yang dipotong tengkuknya pasti binasa ya. Nah, di sini yang binasa bukan badannya atau jasadnya, tapi yang binasa adalah rohaninya. Karena orang yang dipuji-puji di depan dia itu nanti akan muncul kesombongan atau kebanggaan dengan dirinya. Sementara sombong itu tidak boleh, dan juga ujub itu juga tidak boleh. Nah, Ini qala an-Mutarrif qala Abi intara kutiwa di Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aqulna anta sayyiduna qala as-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala. Qulna afdaluna qawlan wa a'lamuna qawlan. Qala qulu biqaulikum aw biqaulikum wa la tasliyan minkum syai'un.
wa a'zamuna taulan, yang paling besar di antara kami akan fadilahnya, atau fadlan, taulan sama dengan fadlannya. Wa yu'ti kulli fadlin fadlah, ulul tawli minkum, ulul fadli minkum dalam Al-Quran. Nah, maka untuk memuji Nabi SAW boleh, tetapi jangan berlebihan, karena kalau berlebihan maka ini berarti memasukkan kebatilan di dalam ucapan, dan itu sumbernya pasti dari syaitan. Makanya beliau mengatakan la yastajriyannakum syaitan, janganlah setan itu menjadikan wakil kalian. Yastajri dari kata-kata jari, dan jari itu artinya adalah wakil. Al-rifqu itu kebalikan dari al-unfu, yaitu lemah lembut. Al-unfu kasar. Bagi Yukalan akan tidak dilakukan anna Rasulullah SAW mengatakan inna Allah lebih dari berikut bagi tiada kenalan di tiada untuk. Bagi Yukalan anak itu sekolah selalu Aisyah itu al-bidawah kepala Al-badawah itu tinggal di Badui, boleh atau tidak? Karena Rasulullah SAW yaitu ila hadisnya. Atila dulu apa? Masirul ma', itu seperti apa? Kata Wa innahu arada badawa maratan fa arsala ilayya nafatan haramatan min nabi sallallahu. Wa qala li ya Aisyah wa tuqi fa inna liqala makum fi shay'in fatu illa zamahu wa lam yuzi min shay'in fatu illa shanahu. Kalau dengan sebab hadisin haram yang hilang kata. Nah, jadi muharram bukan yang haram ya, tapi yang lam turkab, yang belum pernah ditunggangi, maka dia itu masih liar. Nah, kalau masih liar itu kita harus sabar untuk menungganginya. Jadi perlu dididik dulu unta yang masih liar itu, karena dia belum teratur kalau ditunggangi oleh orang yang menungganginya. Sama dengan kuda, diambil dari hutan, nah, kemudian kita bawa ke kampung, itu masih belum bisa dipakai, harus ditundukkan dulu dengan sabar. Nah, ya, karena kebaikan rifkun itu sangat banyak. Nah, santai itu dalam segala sesuatu, amalan akhirat jangan santai, tetapi wasari'u ila maghfiratin. Dalam hadis yang lain, at-ta'anni minallah, santai atau perlahan-lahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib berterima kasih kepada manusia, dan manusia yang paling wajib kita bersyukur kepadanya adalah orang tua. Aniskurli wali walidaik. Karena itu bentuk syukur kita kepada orang tua, jangan absen, jangan ditinggalkan sama sekali, yaitu doakan orang tua setiap hari 5 kali. Karena Allah mengatakan aniskurli wali walidaik, syukur kepada Allah dengan salat 5 waktu, maka syukur kepada orang tua dengan mendoakannya juga 5 kali. Demikian istinbat sebagian ulama rahimahumullah ta'ala. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap habis salat maka 5 kali. Mana nasi dengan muhajirin qalu ya Rasulullah dhahabatil ansar bi ajri kulli qala la ma da'awtumullah lahu ma asmaitum alaikum. Nah, jadi kalau kita berterima kasih atas kebaikan orang dan mendoakan, maka kita dapat pahala seperti mereka. Nah, Ini qala an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Manhut li'atra'an fawajada falidizbihi wa illa majid falidizbihi faman asma bihi faqad kafarahu faman katamahu faqad kafarahu. Yufni menyanjung, yaitu dengan mendoakan, misalnya jazakumullahu khairan. Jadi memuji itu tidak harus dengan Anda orang baik, enggak begitu ya. Mendoakan itu termasuk sana, sebagaimana dalam hadis, man qala jazakumullahu khairan faqad ablagha fi sana. Nabi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hamila bala'an fadakarahu faqad sakarahu wa in katamahu faqad kafarahu. Bala itu termasuk adab, bisa diartikan musibah, bisa diartikan nikmat. Nah di sini bacanya bukan abla ya, ubliya. Kadang siapa yang diberi balaan suatu pemberian atau nikmat. Wa aktsaru ma yusta'malu fil khair. Lebih sering kata-kata bala digunakan untuk kebaikan ini dalam kamusnya. Kalau di Indonesia malah sebaliknya. Rata-rata orang Indonesia mengatakan bala itu maksudnya adalah keburukan, itu bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arab malah sebaliknya. Boleh duduk di pinggir jalan, tapi harus memberikan hak-hak jalan sebagaimana akan dijelaskan. Nabi kerana memotivasi sini mengatakan bismillah. Kepala Rasulullah SAW min amri tumfaat dari kehakamu. Lalu kemaha terkait ya Rasulullah. Wala buat terbesari wakaful adat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dengan mudah. Qadul basar tidak hanya dari perkara yang haram, misalnya laki-laki melihat perempuan, tetapi juga menundukkan dari barang yang dibawa oleh tetangga kita ketika melewati kita. Jadi jangan ditajamkan pandangannya kepada plastik yang dia bawa, karena dia akan malu, misalnya beli sate nggak ngasih antum. Nah, di sini disebutkan ada 5 hak jalan: qadul basar, kaful adha, raddus salam, amar ma'ruf nahi munkar. Masih ada lagi hak-hak jalan yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Nabi qala an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tambahannya yang ke-6, kalau ada orang tanya jalan dan kita tahu, jawab, jangan malas untuk menjawab. Kalian membantu, menolong orang yang minta tolong dan menunjuki orang yang sesat jalannya. Berarti tambah satu lagi, ini yang ke-7. Nabi Muhammad an-Anasin qala ja'a imra'atu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna li ilaika hajatan faqala ya umma fulani idrisi fi ayyi nawahisi fa isfi hatta ajri sajrika qala fajalas Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaika hatta qadat hajataha lam yakfi bisa hatta qadat hajataha. As-sikak at-tariq, jamak dari sikak. Dan ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang laki-laki khalwat dengan perempuan di tempat yang terbuka. Maka ini tidak disebut khalwat yang diharamkan, karena khalwat yang diharamkan itu adalah bersendiri, berduaan dengan wanita di tempat yang sepi. Nah, kalau di sikah ini tidak sepi. Adapun seorang laki-laki jadi sopir untuk perempuan, maka yang zahir wallahu a'lam, saya belum pernah mendengar fatwa di sini. Apabila jendela mobilnya dibuka semuanya, maka yang zahir itu masih mubah karena semua orang bisa melihat. Atau jendelanya ditutup semua tapi transparan, terlihat semuanya, sehingga kalau jendela hitam ya dibuka. Kalau jendela kacanya tidak hitam, masih bisa ditutup karena terlihat dari luar. Adapun kalau ditutup semuanya dan hitam,
bedanya apa dengan khalwat? Karena apa yang terjadi di dalam mobil tidak ada yang tahu sama sekali orang yang di luar. Kemudian ini dalil untuk duduk di pinggir jalan ya, karena Nabi SAW melakukannya ketika diperlukan. Dan perempuan ini, perempuan siapa? Disebutkan hadis berikutnya. Ya, jadi agak miring orangnya, tapi masih bisa nyambung diajak bicara. Itu pun Nabi melayani. Itu waktunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka jangan bersempit-sempit karena nanti akan susah kita di dalam majelis tersebut. Kalau udah susah nanti tidak akan fokus, kalau kajian nggak akan fokus dan sebagainya, terganggu ya. Maka babnya ini termasuk dari bab la darara wala dirara. Separuh badan terkena sinar matahari, separuh badan terkena naungan. Ini tidak bagus karena akan merusak kesehatan tubuh. Qala Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fi syamsi wa qala makalat fil fai'i dalam naungan." Nah, dia harus pindah ke tempat yang semuanya bernaung atau semuanya panas. Karena tadi separuh badan kena sinar itu nanti akan menyebabkan tidak sehat badannya. Dan ini mirip dengan larangan apa? Memakai satu sandal, karena menyebabkan badannya jadi miring, perjalanannya itu menyebabkan jadi tidak sehat. Qala sa'anhu dhil, naungan itu pergi darinya. Dan ini majelis yang seperti ini disebut majlisus syaitan, sebagaimana dalam hadis yang lain. Ya, jadi kalau terkena sinar matahari dan akan mengganggu, maka adalah pindah apabila ada naungan. Kalau enggak ada masalah. Babun fit tahalluq, yaitu majelis halaqah, majelis yang melingkar. Izin bercerai-berai, yaitu pisah-pisah kesana kemari. Maka yang dimaksud di sini berarti apa? Ada beberapa halaqah, satu di sana, satu di sini. Nah, oleh Nabi disuruh supaya satu halaqah saja, enggak usah hilaqun, tapi halaqatun wahidatun. Nah, itu tafsirannya ya. Jadi hilaqun diubah menjadi halaqatun wahidatun. Nah, ini ada majelis yang datang belakangan, ya duduknya di belakang, jangan memaksakan untuk di depan. Nah, hadis ini dhaif sehingga tidak kuat untuk melarang duduk di tengah-tengah majelis yang dianggap sebagai dosa besar karena la'anah. Tapi secara adab memang tidak bagus kalau seseorang itu duduk di tengah majelis. Hendaklah dia itu berhalaqah bersama yang lain. Ya, ada majelis yang melingkar, nah, jangan dia berada di tengah meskipun dia pembicaranya, ya dia tetap bersama mereka atau di depan mereka. Karena kalau kita berada di tengah itu kita membelakangi orang yang lain dan itu tidak adab.
به قال باب في الرجل يقوم لرجل من مجلسه. عن سعيد بن ابي الحسن قال جاءنا ابو بكر بالشهاده فقال له رجل من مجلسه فابي ان يجلس فيه. Fa'aba, jadi dipersilahkan duduk di tempatnya orang itu, dia nggak mau. Kenapa? Orang itu majelis milikmu, kenapa dikasihkan ke saya? Waqala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an anda naha nabi sallallahu alaihi wasallam ayyan tarujulu yadahu bisabi malam nafsi. Ini hadisnya dhaif, sehingga kita hanya katakan ini perbuatan sahabi saja. Abu Bakrah melakukannya, Ibnu Umar pun juga melakukannya. Karena kalau dibiarkan orang ini dia meninggalkan tempat duduknya, kemudian kita duduk di situ, nanti orang yang salah paham mengira bahwa kalau ada orang yang alim misalnya datang terlambat, maka dia lebih berhak terhadap kursi yang sudah diduduki oleh orang awam. Enggak berhak. Datang terlambat ya sudah, dia tempatnya di belakang, nggak ada kursi ya dia berdiri. Kalau nggak mau berdiri jangan datang terlambat. Kemudian tidak boleh kita itu mengusap tangan kita pada kain orang yang tidak memberikan kepada kita. Artinya kalau misalnya kita ngasih kain itu ke anak kita, nah maka kita usap pada kainnya anak kita, nggak apa-apa, toh yang memberikan adalah kita sendiri. Nah, Ani bin Umar qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama rajulun min majlisihi wa dhahaba dia jadi sahaja karena hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang ini sahih. Nah, berarti makna hadis yang di atas tadi sahih dengan sebab dikuatkan oleh hadis yang kedua ini. Kita bermajelis dengan siapa? Karena teman duduk itu adalah memberikan pengaruh kepada teman duduknya. Kama selalu fajr lagi ya Al-Quran kama selalu baik kanan di buhata ibu maka Muhammadun kama selalu fajr lagi ya Al-Quran kama selalu hambalan tak Muhammadun malari lahalaha kama selalu dia disiswali kama selalu sahih miski dalam disika min husyai'un asabaka meritihi kama selalu dia disisuin kama selalu sahih kiri dalam disibukah min sawadihi asabaka min buhanihi. Ya, maka hendaklah bergaul dengan orang-orang yang baik sehingga kita akan mendapatkan kebaikannya, atau minimal orang akan menyebut kita orang yang baik meskipun kita tidak melakukan seperti yang dia lakukan. Nah, adapun di sini utrujah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib, itu artinya kebaikannya zahir dan batin. Rih itu kebaikan yang zahir, ta'mu itu kebaikan yang batin. Adapun orang mukmin tidak membaca Quran, ya berarti kebaikannya cuma batin, yaitu iman yang ada dalam hatinya. Kalau fajir atau munafik, fajir itu maksudnya apa? Pendosa atau munafik. Nah, maka meskipun dia baca Quran, tetap saja tak muhamur, yaitu hatinya isinya kemunafikan. Maka ini bicara tentang kebaikan zahir dan kebaikan batin. Nabi Qala an Nabi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal kalam al-awwal ila qawlihi wa Muhammadun wa zahir bin qala Anas wa kunna natahaddats anna masalah jadi sholih wa saqabiyatan hadis. Wa kunna natahaddats, berarti bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yang hadisnya Anas ini. Tapi untuk hadis yang kedua ini ya, tapi untuk hadis yang pertama itu langsung dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi qala Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asal dari siswali pada perempuan. Nah, maka riwayat yang ketiga ini menguatkan riwayat pertama bahwa itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan seperti itu biasanya, kadang-kadang sahabat Nabi itu menyampaikan hadis Nabi tapi tidak menisbatkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Hadis ini mukhtalafun fih. Kata Syekhuna Mustafa Al-Adawi dhaif, tapi dihasankan oleh Al-Albani. Dan salah satu dalil yang mendhaifkan hadis ini, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, adalah kalam Allah dalam Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Asir itu orang kafir. Sementara di sini wala yaqul ta'amaka illa taqi. Nah, sebenarnya kita bisa jawab ya bahwa ayat itu tidak bertentangan dengan hadis ini. Karena hadis ini maksudnya adalah jangan bergaul kecuali orang bertakwa. Makanya dimasukkan dalam bab babu man yu'maru ayyujalis. Dan makna itu sudah dipaham dengan kalimat sebelumnya, la tusahib. Kalau kita berteman sampai akrab itu biasanya makannya bareng. Maka layakul ini bukan berarti tidak boleh ngasih makan, bukan. Tapi maksudnya kamu bergaul dalam makannya, duduk bersama siapa dalam makan itu ya, sama orang yang bertakwa. Maka sama sekali nggak ada pertentangan dengan ayat tersebut. Itu kalau kita mensahihkan hadis ini kan. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. Anil mar'i la tas'al wasal an qarini fa innal qarin bil muqarin yaqtadi. عن أبي هريرة يرفعه قال الأرواح جنود مجندة أي أنواع متنوعة. وما تعرف منها اختلف وما تنكر منها اختلف. Apa yang saling kenal maka saling akur. Maksudnya di mana? Yaitu kalau sifatnya sama maka akan jadi akur. Orang yang sama-sama suka ilmu, nah, itu ketemu nyambung ucapannya. Orang yang sama-sama suka dandan, nah, ketemu itu nyambung ucapannya. Al-mira' al-jidal al-mujadalah, debat. Yang dilarang ini debat kusir, yaitu tidak untuk mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Kalau untuk mencari kebenaran namanya munadharah, nggak ada masalah, diskusi ilmiah. Apa kaitannya dengan bab? Yassiru wa la tu'assiru. Karena orang yang menyusahkan orang lain itu pasti mendebatnya terus, jangan gini, jangan gini. Nah, tapi kalau orang yang memudahkan maka selama itu masih bisa, ya udahlah, nggak apa-apa, nggak harus begini begitu. Dan dalam hadis yang lain itu ada kalimat yang lebih lengkap. Saya carikan dulu. Nah, ini kalimat yang lebih lengkap, wa tatawa'a wa la takhtalifa, dan saling akurlah kalian dan jangan berselisih. Nah, itu tambahan untuk riwayat ini, dan itu yang sangat berkaitan dengan babnya. Qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'alu yusmina alayya wa yakuruni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum yakni bihi qultu sadaqta bi abi anta wa ummi syariki kami nasyariku kunta tani dari wala timari.
La tudari, engkau tidak tidak mudarah. Mudarah itu apa ya? Bahasa kita yang enak itu basa-basi. Wala tumari, dan engkau tidak mendebat. Jadi kalau temannya salah ya bilang salah ini ya. Jangan temannya salah dibilang gak apa-apa, benar. Itu namanya mudarah. Nah, Nabi nggak model mudarah, salah ya salah, benar ya benar, tetapi ngomongnya yang baik ya, sehingga debat nggak pernah. Babut tariqati fil kalam, maksudnya at-tariqatil hasanah di dalam bicara. Tarfahu ay basarahu, dan hadis ini dhaif. Sama ya, perlahan-lahan, sehingga kalau dihitung oleh orang yang menghitung itu bisa kalimatnya itu saking pelan-pelannya. Fasran ay bayyinan, maka yafhamuhu kullu man sami'ah, itu adalah penjelasannya. Bayyinan wadihan, dan hadis ini dhaif. Nah, ajudan terputus, maksudnya berkahnya tidak banyak. Maka maksudnya adalah maqtu'ul barakah. Ajudan sendiri arti asalnya maqtu' ya. Nah, yang dimaksud adalah maqtu'ul barakah. Orang lepra itu kan terpotong sendiri tangannya, tiba-tiba jatuh ya. Maka disebut ajudan karena orang lepra terpotong tangannya. Babun fil khutbah, la taqra' khutbah. Nah, maka kurang banyak manfaatnya kalau tanpa syahadah. Babun fi tanzilin nas manazilahum, memposisikan orang pada posisi masing-masing. Jadi kalau ada orang mulia ya dimuliakan. Jangan samakan misalnya Pak RT dengan orang biasa. Pokoknya yang punya kedudukan ya, orang alim dengan orang biasa, jangan disamakan. Nah, An-Maimun bin Abi Syabir anna Aisyah alaihi salam marra biha sa'ilun fa'atatu kiswatan famarra biha rajulun alaihi siyabun wa hay'atun fa'adatu fa'aqala fakila laka fi dhalik faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzilun nasa manazilahum. hadisnya dhaif ya. Kisrah itu adalah satu potong roti misalnya. Jadi nggak dipersilahkan masuk, cuma dikasih pergi. Nah, begitu yang datang orang yang kelihatan mulia oleh Aisyah, dipersilahkan, mari silahkan masuk dulu ya. Kasih minum. Ini sebab dhaifnya karena mursal Maimun dan Bitrik Aisyah. Maka ana Aisyah di sini munqati. Nah, An Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ijlalillah ikramati sayyidatul muslim wa al-Qur'an wa al-walidihi wal jafil anhu wa ikramati sultanul muqtasid. nah, maka tiga orang ini harus dimuliakan karena kemuliaan yang ada pada mereka. Tua itu kemuliaannya karena tuanya, alim itu kemuliaannya karena ilmunya, penguasa kemuliaannya karena kekuasaannya atau pangkatnya. Al-Ghali yang berlebih-lebihan dalam Quran, misalnya khatam setiap hari. Al-Jafi yang menjauh dari Quran, misalnya tidak khatam baru sudah 40 hari.
Tidak boleh kita memisahkan antara dua orang yang sudah duduk, karena bisa jadi mereka akan terganggu dengan perbuatan kita tersebut. La darara wa la dirara. Nah, An Abdullah bin Amr an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahilu lirajulin an yufarriqa baina isnaini illa bi idhnihi. nah, maka larangannya tadi haram ya, karena jelas la yahillu. Sehingga kaidah yang dulu kita buat atau kita sampaikan bahwasanya an-nahyu fil adabi lil karahah, itu tidak semua kondisi. Ada juga bab adab tapi haram, seperti di sini la yahillu ay haram. Babun fi julusir rajuli. Nah, hadis ini mungkarul hadis kata Abu Dawud. Ada rawi bernama Abdullah bin Ibrahim. Tetapi hadis ini maknanya sahih karena banyak sekali hadis-hadis tentang ihtiba yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ihtiba itu dengan cara berdirikan kedua betis, kemudian dipegang oleh dia, dirangkul oleh tangan. Dan ihtiba itu cara bersandarnya orang-orang Arab ya. Karena nggak ada tembok, maka sebagai gantinya melakukan ihtiba seolah-olah bersandar. Nah, al-mutakhasyi'a ur'idat, dia itu gemetaran minal faraq, karena takut. Jadi wibawanya Nabi menyampaikan dia takut. Nah, duduknya Nabi sebenarnya duduk orang biasa ya, sebagaimana orang-orang yang lain duduk, yaitu melakukan duduk secara kurfusa. Apa itu kurfusa? Sama dengan ihtiwa. Ada yang membedakan antara ihtiba dengan kurfusa, yaitu bahwa kurfusa alladhi yahtabi biyadaihi, pakai tangan. Kalau ihtiba pakai baju. Jadi sebenarnya sama-sama ihtiba, hanya saja satunya pakai tangan, satunya pakai baju. Kalau adatnya orang Arab memang bajunya itu dilepas, kemudian ditalikan mengikat antara badan dengan betis. Nah, kalau tidak ada baju yang ditalikan, namanya diubah oleh mereka karena kenyamanannya kurang. Baru berarti satu makhluk. Yang tadi Syarif bin Subaid qala marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun kada faqad bada'tu dia yusra qala tadhi wa taqattu ala al-yadi wa qala taqulu tidak dalam maghdubi alaikum. Ilyah itu adalah bagian yang bawah dari telapak tangan. Bagian yang empuk ini namanya ilyah. Nah, maka tidak boleh kita menaruh tangan kiri di belakang punggung kita dalam badan, yang ditempelkan adalah ilyahnya. Tapi kalau yang kita tempelkan itu tangan kanan, nggak ada masalah. Kalau yang kita tempelkan itu bagian jari-jari, bukan ilyahnya, juga nggak ada masalah. Karena yang dilarang cuman yang kiri dan ilyah. Nah, samar ngobrol-ngobrol.
karena hal ini menyebabkan orang jadi terlambat tahajudnya dan terlambat dari sholat subuhnya. Maka ini tidak harus ngobrol ya, apapun yang menyebabkan terlambatnya sholat subuh dan sholat tahajud, misalnya terlalu larut mendengarkan YouTube dan sebagainya. Nah, nah yun di sini makruh karena ini bab adab. Tapi kalau menyebabkan kewajiban jadi tertinggal ya bisa jadi haram. Misalnya menyebabkan sholat subuhnya jam 6 sudah terbit matahari, berarti habis waktunya. Ini jadi haram karena adzari'atu ilal harami haram. Nah, mutarabian bersila. Hasna sempurna. Dan yang dilakukan oleh Nabi adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah itu salatul isya', maka hadisnya tamah yang kemarin hanya saja diperselisihkan derajatnya. Adapun Abu Dawud Abdul Tirmidzi mensahihkannya karena Tirmidzi mengatakan bahwa Imam Bukhari berpendapat Abu Dhilal perawi hadisnya adalah seorang yang muqaribul hadis, dan muqaribul hadis itu adalah orang yang hadisnya sedang-sedang, tidak naik tidak rendah. Nah, bisi-bisi. Ini tidak harus 2, dan tidak harus 3 ya. Misalnya 4 orang, 5 orang, 9 orang, 10 orang. Bahkan kalau 9 orang kita ajak bisi-bisi, 1 nggak diikutkan, itu sedihnya berlipat-lipat daripada kalau yang 2 orang tadi. Sehingga di sini berlaku al-adadu la mafhuma lahu. Maka ya seterusnya pada ilatnya tadi, fa inna dzalika yuhzinuh. Nah, empat tidak masalah maksudnya, karena yang bisik-bisik 2 berarti yang tidak bisik-bisik 2 lagi. Tapi kalau 4 kemudian bisik-bisik 3 itu tetap haram karena menyebabkan sedihnya 1 orangnya tadi. Maka la yadruka karena yang bisik-bisik hanya 2 orang. Kemudian para ulama mengkiaskan hal ini dengan orang yang menggunakan bahasa yang tidak dipaham. Misalnya bertiga, yang paham bahasa Arab cuma 2, maka tidak boleh 2 orang ini pakai bahasa Arab sementara satunya nggak paham. Nah, bin Abi Shalih qala untuk inda jalisan wa inda ulama apa maksud marja pada dari Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama rajulun min majlisin summa raja'a ilayhi fa haqqi. Dia lebih berhak sehingga boleh mengusir, maksudnya bukan mengusir, memindah orang yang menempati posisinya. Tapi paling bagus kalau meninggalkan tempat itu dikasih tanda supaya orang tahu bahwa itu ada pemiliknya atau penduduknya. Kemudian kembali ke hadis sebelumnya tadi, ada seseorang yang masuk Islam gara-gara hadis ini, yaitu dia naik pesawat orang kafir bersama orang muslim di satu garis dengan 3 kursi. Nah, si muslim 2 itu ngomongnya bahasa Arab. Begitu si kafir duduk, mereka mengubah bahasanya dengan bahasa Inggris. Maka si kafir ini heran, kenapa kalian berubah bahasa? Maka mereka mengatakan ini ajaran Islam. Dia kaget, apa betul? Oh iya, dia bacakan hadis ini. Langsung masuk Islam saat itu juga. Nah, akhtalif mundar mandir, yaitu apa? Datang pergi, sering datang. Karena Rasulullah SAW idza jalasa wa jalasna hawlahu faqama fa arada ruju'an hadza anak laisi aw ba'du ma yakun alaihi fa ya'rifu dzalika ashabu fa yasbutun. Ini dalilnya ngasih tanda tadi.
supaya orang tahu bahwa itu majelis dia. Nah, kalau di sini supaya orang-orang tahu bahwa Nabi tidak akan meninggalkan majelis hanya sebentar, mungkin akan bilang sama istrinya ya, nanti akan balik lagi. Apabila kolat, Rabu karena kritik ayahku malam dulu minggu sini walai turun. Abi Hurairah kolat kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam momen kami aku momen majelisin dari turun Allah kaki bila kamu anis menjadi dinari bahkan aku hasrah itu adalah asyaddun nadamah, penyesalan yang paling dahsyat, maka lebih kuat daripada nadamah. Dan zikir itu ada dua macam, ada zikrullah, zikru asma'illah, ada zikru ahkamillah. Nah, sehingga majlis ilmu seperti yang kita lakukan ini sudah termasuk zikrullah, meskipun kita tidak menyebut asma Allah, tapi sudah termasuk di dalamnya. Nabi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala maqadan lam yakidillah fihi kana alif min al-wajibin wa man yataja'a majja'an fayaqulullah fihi kana alif min al-wajibin. Tirah itu adalah tuntutan, akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dulu kamu tidak zikir. Ada juga yang mengartikan tirah sama dengan hasrah, karena al-hadis yufasir ba'dahu ba'dan, bisa dipilih mana yang mudah untuk diterjemahkan. Doa kafaratul majlis disunnahkan, baik majelisnya majelis yang baik maupun majelis yang buruk. An Abdullah bin Amr bin Ansy an qala kalimat la takallamu bihi ahadun fi majlisi inda qiyamihi salah samaratin illa kufira bihi anhu wala yaqulu kunna fi majlisi khairin wa majlisi fikrin illa kutimana bihi alaihi kama yutanu bil anak sahih. Ini dalilnya bahwa majelis zikir pun tetap kita tutup dengan kafaratul majlis, padahal nggak ada dosa padanya, karena fungsinya menjadikan lebih sempurna. Hadis ini sahih kecuali kata-kata thalatha marrat, itu tidak sahih, sehingga tidak perlu diulang 3 kali doa ini, ya sekali aja udah cukup. Qalat an Abi Bakar al-Asani qalat kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi amratin ila arba ayyakum min al-majlis subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di akhiratin itu di akhir usia beliau, dulu enggak melakukannya. Qala rajulun ya Rasulullah inna la taqulu qawlan ma kuntu taqulu fi manado. Isinya tasbih, kemudian syahadat, kemudian istighfar, ya. Isinya 3 macam wirid. Menyampaikan ucapan dari majelis. Alhamdulillah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yubayyi'uni ahadun min ashabi an ahli shay'an fa in yu'ibbu an yubayyi'u an yubayyi'u. Hadisnya dhaif. Jika ada orang yang menyampaikan sesuatu yang tidak baik, nah maka jangan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ada seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik, sama juga jangan disampaikan kepada Nabi, karena kalau disampaikan kepada Nabi, hatinya Nabi kurang nyaman kalau nanti ketemu dengan orang tersebut. Karena hati manusia memang tidak bisa dia kuasai, ya. Jadi dia mendengar orang mencela dia, ya pastinya hatinya tidak senang kayak begitu. Kalau ada orang mencela kita, mencela orang lain, jangan kita ceritakan kamu tadi dicela si fulan. Karena seperti itu menyebabkan permusuhan antar manusia. Hadis ini meskipun dhaif, maknanya benar.
babu fil hadari minan nas. Waspada dari manusia, jadi jangan mudah percaya kepada manusia karena manusia itu bermacam-macam. Nah, Ini qala an alihi qala da'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad arada an yud'ani bi Malik bin Abi Sufyan yang sembuh di Quraisy lima kata tak dapat di qala al-amsal qala faja'ani Amru bin Umayyah al-Damri wa qala balagani annaka turidu wa ta'tani sahiban qala qultu ajal qala wa ana laka sahiban qala faja'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu faja'tu sahiban qala qultu Amr bin Umayyah al-Damri qala ila waqta ila apa? abadkan Ya, betul, kamu singgah atau kamu turun. bila dakomi fasdarhu fa innahu qad qala al-qa'il aku kal bikri Bakri. wala ta'manhu awaridna hatta idakum bil adwa qala inni uridu hajatan ila qaumi biwadlani fatalat kasati qultu rasyidan kalam nawalla dakar qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam asyadatu ala ba'iri hatta kharistu Udi aku hatta idza kuntu bil asfari idza huwa ayyubi bi rafin qala wa awdatu fasabaqtuhu qala mara'ani pada kuntuhu insarafu waja'ani faqala kanat li ila qaumi hajatun qala qultu ajal wabaina hatta qadina makkah pada fa'tul mala ila bisufin Wa awda'tu, dan saya mempercepat. Qad futtuhu, saya sudah melewati dia, maksudnya sudah apa, tidak bisa dikejar lagi. Jadi ringkasnya Nabi SAW ini merasa tidak aman dengan si Amr bin Umayyah al-Damri, sehingga khawatir kalau dia malah mengabarkan kepada kaumnya, ini teman saya bawa uang banyak, silahkan dirampok. Karena khawatir seperti itu, maka beliau menyuruh waspada terhadap dirinya. Dan beliau menggunakan ungkapan orang-orang Arab yang mengatakan akhukal bikri wala ta'manhu, saudaramu al-bikri itu kamu jangan merasa aman darinya. Al-bikri itu apa? Al-bikri itu adalah awal waladil abawain, ay akhuka syaqiq ihdarhu, meskipun saudara kandungmu maka kamu harus waspada. Jadi bukan berarti kalau saudara kandung pasti aman, belum tentu ya. Sifat manusia berbeda-beda, ada orang yang pengkhianat, ada yang tidak. Ini ungkapan orang Arab ya, yang mengatakan bahwa saudara kandung pun kita harus waspada, jangan asal-asalan. Misalkan punya nomor rekening nih, ada passwordnya kan, nah passwordnya jangan dikasihkan adiknya atau masnya. Sekarang bagus, belum tentu beberapa tahun lagi sama, dan hadis ini derajatnya dhaif. Bila qala an-nabi rata an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Jadi orang mukmin harus cerdas, bisa mengambil pelajaran. Hadir rajuli, tentang tariqatul rajul, yaitu tariqatun fil hayah, bagaimana berpakaian, bagaimana berjalan dan sebagainya. Seolah-olah beliau itu turun, sebagaimana hadis berikutnya nanti. Artinya jalannya itu cepat ya, karena orang yang berjalan turun itu jalannya cepat. karena Abu Dhabi bila masa karena dia di sebuah
seolah-olah beliau itu yahwi, turun fi sububin fi mawdi'in munkhafid, pada tempat yang rendah, artinya dari atas ke tempat yang rendah, sehingga maksudnya cepat jalannya, menunjukkan kesemangatan dan tidak menunjukkan kemalasan. Nah, boleh meletakkan kaki di atas kaki, yang penting aman dari tersingkapnya aurat. Larangan ini dipahami oleh para ulama, yaitu kalau menyingkapkan aurat, sehingga tidak bertentangan dengan hadis berikutnya. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi ini tidak melanggar sabda beliau sendiri, karena yang dilarang dengan yang dibolehkan dua hal yang berbeda. Nah, ya, jadi kalau ada seseorang bicara sama antum, kemudian dia toleh kanan toleh kiri, itu tandanya dia pengen tidak ada yang mendengarkan. Nah, begitu antum selesai ngomong sama dia, nggak boleh antum ceritakan tadi orangnya ngomong gini gitu. Nah, sudah jelas dia toleh berarti tidak ada yang tidak ada yang boleh mendengar. Nah, ya, kalau pembunuhan nggak ada rahasia. Nah, kita sampaikan yang membunuh si fulan nggak apa-apa, atau berzina nggak ada rahasia, atau perkosaan nggak ada rahasia. Hadis ini dhaif. Yufdi itu sampai, maksudnya adalah jima, karena badannya sampai kepada badannya. Nah, dan hadis ini dhaif ya. Qatat nama lainnya namam, orang yang mengadu domba, yaitu menyampaikan ucapan orang lain sehingga merusak hubungan antar manusia. Nah, la yadkhulul jannata awwalan, jadi harus disiksa dulu di neraka, sehingga tidak bisa dipahami bahwa dia kekal di neraka. Karena kalau dipahami begitu berarti kita pemahamannya khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, orang-orang munafik memiliki dua wajah. Nah, karena dia syarrun nas, maka innal munafiqina fid darakil asfali minan nar. Al jaza min jinsil amal, karena di dunia dia pakai dua lisan ya. Ketemu orang beriman mengatakan amanna, ketemu orang kafir mengatakan kafarna. Nah, maka karena dia pakai dua lisan di dunia, maka di akhirat pun juga dibuat dua lisan untuk dia, tapi yang menyala-nyala, membakar dirinya.
Ghibah menyebutkan keburukan orang lain tidak di hadapan dia. Kalau di hadapan orang tersebut tidak ghibah, tapi bisa mengejek, bisa menasihati, tergantung maksudnya. Bahattahu, engkau telah menuduhnya, artinya dosanya lebih besar lagi. Karena orang yang menuduh itu dia melakukan ghibah plus, yaitu ghibah plus bohong, dan semuanya dosa besar, baik ghibah maupun menuduh. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ayyuhibbu ahadukum ayyakula ma fihi maitan, diserupakan dengan orang yang makan bangkai, dan makan bangkai termasuk dosa besar. Jadi ucapanmu ini merusak air laut yang sangat banyak ya, padahal cuma satu ucapan saja. Hakaitu insanan, saya menirukan perbuatan seseorang, maksudnya untuk merendahkan dia. Nah, maka Nabi mengatakan, saya enggak mau melakukan seperti yang kamu lakukan, meskipun saya mendapatkan ini dan itu, alias mendapatkan kekayaan misalnya. Disuruh menirukan atau menirukan untuk mengejek seseorang, terus dikasih harta yang banyak, enggak mau saya. Min arbar riba, riba yang paling besar, maksudnya apa? Dosanya. Al-istitalah fi irdil muslim, mendolimi. Istitalah itu kalau diartikan perkata ya memanjangkan lisan, maksudnya adalah mendolimi di dalam kehormatan seorang muslim. Misalnya mengejek, menuduh, dia mengejek kita satu kali, kita balas dua kali, itu juga termasuk istitalah. Nah, dua celaan membalas satu celaan, nah, itu termasuk kabair dan termasuk riba. Hadis ini baik. Nah, inilah hadis yang menunjukkan bahwa ghibah dosa besar karena diancam dengan siksaan yang mengerikan ini, yaitu mereka mencakari dua ya, wajahnya dan dadanya. Kenapa kok wajahnya dan dadanya? Nah, dipikir aja sendiri hikmahnya kenapa itu. Karena hikmah itu boleh kita pikirkan, tidak disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Misalnya kita katakan karena orang ghibah itu menunjukkan hatinya kotor sehingga dia menggibai orang lain, nah, maka dadanya yang kotor tadi dia cakar sendiri. Nah,
Kemudian qala an Abi Barzah al-Aslami qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyarakat yang aman dari lisani qala nabi imam mutawaffi la taktabu muslimin la taktabu awratihim fa innahu man ittaba awratihim yatabi Allah awratahu wa man yattabi Allah awratahu yafdahu fi baitihi. Ya, meskipun dia sembunyi tetap akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini qala anil musawwiri anna hadasahu anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala birajulin muslimin aklatan fa inna allaha yuqimuhu laha min jahannam wa man tusya sawban birajulin muslimin fa inna allaha yaqsuhu mislahu min jahannam aman qala birajulin maqam mas'atin wa yahin fa inna allaha yaqumu bihi maqam mas'atin wa yahin yaumil qiyamah. Kenapa ini dimasukkan dalam bab ghibah? Dari mana kalimat yang menunjukkan ghibahnya mana? Aina? Fi rajulin muslim ay bi ghibati rajulin muslim. Ya, dengan sebab dia menggibahi atau dia mencela atau dia menuduh apapun ya, pokoknya yang berkaitan dengan saudara kita. Nah, maka dimasukkan dalam bab ghibah karena pada kalimat birojulin ini ada takdirnya ya, bigi bagi rojulin muslim. Dengan menggibah kita dikasih makan orang, tadi dikasih hadiah nih. Nah, maka hadiahnya tadi menjadi jahanam. Kalimat-kalimat berikutnya sama ya, birojulin semuanya maknanya sama. Nah. Nabi Muhammad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muslimi ala muslimi haram malu wa irdi wa damu rasul bikin min syarri ayyirahu muslim. Mana asal wujud turiduna permen ta'khuduna permen bil maqsud. Tayyib menunjukkan bahwasanya tiga hal ini semuanya haram ya. Maka sebagaimana membunuh haram, maka menggibah juga haram. Nah, maksudnya kalau ada orang digibahi di depan kita, maka kita bela orang yang digibahi tadi. Nah, yuridu syainahu, yang dia menghendaki untuk mencelanya. Nah, maka menuduh itu termasuk dosa besar. Roma menuduh, melempar maksudnya apa? Menuduh. Nah, maka ditahan di atas jembatan jahanam sampai dia keluar dari keduanya tadi. Enggak mungkin sudah masuk alam akhirat, keduanya sudah terlewat di dunia. Nabi Muhammad Anda diri bin Abdullah Abi Bakar bin Sa'id al-Ansari Yaqulani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man min bi'in yahdilu wa'an musliman fi mawdi'in tuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min ardi illa fadalahu lahu fi mawdi'in yuhibu fihi nusratahu. Yakhdulu yatruku, membiarkan alias tidak membela orang yang sedang digibah, padahal dia mampu untuk membelanya, atau orang yang sedang dituduh. Roma minal mu'min yang suruh musliman di maudiin dan takasufihi min erbihi wa yantahaku min hurmatihi illa nasarahu wa fi mautini mungkin dan nasarahu. Jadi al-jaza' min jinsil amal, kalau kita membela orang yang digibah, Allah akan membela kita dari neraka. Bab man laysa lahu ghibah, orang yang tidak punya ghibah alias boleh untuk digibahi. Siapa saja yang boleh digibahi? Nah, begini Kala hati sangat jembut Kala ja'a Arabi Karena para kilataku Suma akolahat
ثم دخل المسجد فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلقها ثم ركب ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هو أبر ومبائره Ambairuhu, dia itu lebih bodoh apa ontanya yang dia tunggang yang lebih bodoh. Ini berarti Nabi menggibai orang tadi karena dia membatasi rahmat hanya untuk Nabi Muhammad dan dirinya sendiri. Wala tusyrik fi rahmatina ahada, ngawur banget. Rahmat Allah luas, mau dibatasi gimana caranya? Seperti sinar matahari ini kan mencakup seluruh dunia, mau kamu batasi sampai rumahmu tok, gimana caranya? Gak bisa kan? Berarti yang berdigibai siapa? Siapa? Ya orang yang menampakkan kebodohannya di hadapan orang, itu laisa lahu ghibah. Saya carikan di dalam Sahih Bukhari perkataan Imam Bukhari dalam bab ini. Imam Bukhari kalau nggak salah ahli Riyadh kata kuncinya ya, bukan juga. Oh, kata kuncinya ightiyab. Babu ma yajuzu min ightiyabi ahlil fasadi warriyabi. Bab bolehnya menggibah. Kata kuncinya ightiyab ya. Jadi beliau tidak menggunakan istilah ghibah tapi ightiyab, menggibah orang-orang yang melakukan kerusakan dan melakukan ribah, yaitu sesuatu yang membuat orang curiga terhadapnya. Nah, inilah orang-orang yang boleh untuk digibai, termasuk juga yang dalam hadis ini tadi yang menampakkan keburukannya atau kebodohannya di hadapan publik. Angkota kolat ayat jazua dulu ayatku menis abi abiyun kolat dan meni sampai dengan asbaikan karena tidak asal kolat Allahumma ini kot tasok aku di ala ibadah. Ya, jadi siapapun yang menggunjing saya sudah saya maafkan. Tapi hadis ini hanya maqtu' karena perkataan Qatadah. Adapun yang sahih hadis yang marfu' hadis berikutnya tetapi dhaif. Kalau Rasulullah SAW ayat jujurnya dibun ayatku nangis Nabi dan demi kalau karena Abu dan demi kalau jujur dimakan nabi min qablikum. Pada kalimat nahu kalau irgi liman syaitan. Ya, maka dia dermawannya tidak hanya terhadap hartanya, tapi dermawannya terhadap kehormatannya pun dia dermawankan kepada orang lain. Babun finnah yakni tajassus, mencari-cari kesalahan orang.
ولا تجسسوا. وبه قال عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت أوراد الناس أفسدتهم وقال kita أفسدتهم وقال kita أنفسدهم. فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفع الله تعالى بها. استمر إلى آخر الباب. عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير إذا بتغى ريبة بالناس أفسدهم. Ya, tidak usah mencari-cari kesalahan atau sesuatu yang meragukan di dalam para rakyatnya. Udah seolah-olah anggap nggak ada apa-apa. Nah. Yalhar lana syai'un na'khudh bih. Kalau sudah jelas ya kita hukum. Dia sekarang meneteskan minuman keras, ya berarti habis minum kan. Tapi kalau dia sembunyi di dalam kamar, kemudian diberitahukan di dalam kamar ada yang minum, nggak usah dibuka kamarnya, biar aja dia minum minuman keras, kita nggak tahu kok. Kalau kita tahu baru kita disuruh untuk nahi mungkar. Tapi kalau tidak tahu ya anggap saja tidak ada perbuatan tersebut. Nah, nanti bisa kita nasihati setelah itu ya. Ada berita bahwasanya engkau begini begitu, apakah benar? Tapi pas ada berita tersebut kemudian kamarnya masih terkunci, nggak usah kita gedor-gedor pintunya ya. Karena itu termasuk dari tajassus yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.